Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi untuk kita semua. Oke, baik, saya mengawali orasi kita hari ini dengan sebuah ungkapan. Tuhan menciptakan bumi menjadi dua bagian. Ada darat, ada laut. Ada tumbuhan yang hidup di darat, ada tumbuhan yang hidup di, ada hewan yang hidup di darat, ada hewan yang hidup di laut. Betul? Dan 90% bumi ini adalah laut. Betul? 75% wilayah Indonesia yang terbesar adalah laut. Dan masyarakat penghuni laut adalah orang Badung. Bapak Ibu. Penggusuran terhadap masyarakat Badung di Indonesia bukan hanya terjadi di Nusa Tenggara Timur, tapi hampir semua di wilayah Indonesia. Ada Pulau Pasudon dan masih banyak lagi pulau-pulau lainnya. Termasuk hari ini adalah Pulau Kera. Kami masyarakat Indonesia, Bapak Ibu mau tahu, 10 juta jiwa. Pasti bapak-bapak di sini tidak ada yang tahu jumlah penduduk masyarakat Bajo Indonesia. Saya adalah presiden perkumpulan orang sama Bajo Indonesia. Kemudian kami siap menduduki Pulau Kera. 10 juta jiwa orang Bajo di Indonesia siap datang ke NTT membela rakyat kami yang hari ini. Daerah Kabupaten Kupang mengatasnamakan niat baik apa itu hanya untuk kepentingan dia sendiri. Ya Betul. saya tidak tahu, mungkin ada yang sudah kain mata antara pihak lain dan pihak Pemda Kupang, Pemda Kabupaten Kupang mengatas niat baik, ingin membangun sekolah, ingin membangun masjid, ingin mengadakan sumur-sumur air bersih. Tapi kalau orang-orang tua mereka tidak bisa melaut, apa gunanya fasilitas dasar yang dijanjikan oleh Bupati Kupang? Betul. Kami tidak bisa, hidup kami itu tidak bisa disamakan dengan masyarakat darat. Bahkan pihak perusahaan tertentu di videonya mengatakan bahwa orang Bajo disuruh bertani saja. Apakah petani mau disuruh jadi nelayan? Tidak mungkin. Memindahkan ikan di darat, hidup di laut. Konyol itu namanya. Konyol itu. Jadi hari ini yang terjadi di Pulau Kera itu adalah konspirasi untuk kepentingan bisnis. Itu sepakat. Kemudian yang terakhir adalah saya membaca sebuah artikel, bahkan saya diserang bahwa Pulau Kera adalah tanah negara. Lalu pertanyaannya adalah, apakah kita bukan milik negara? Apakah itu tahun di Pulau Kera? Apakah itu batu di Pulau Kera bisa menjeblos para anggota DPR yang duduk di sana? Jadi hari ini kemudian ada lagi desa yang mengaku bahwa Pulau Kera adalah bagian dari Uyasa, tapi ternyata itu adalah bagian dari desa Petolan. Bapak Ibu sepakat kita pindah saja ke Kota Kupang. Karena kita lagi pindahkan Kota Kupang daripada Kabupaten Kupang. Oke. Pindah Kabupaten Kupang. Ini saya tidak takut untuk menyatakan isu ini. Kita akan berpendapat. Kemudian Bapak Ibu semuanya, mereka ini tidak bergerak sendiri. Kami sudah membawa kasus ini ke istana karena Pemda Kupang mengatasnamakan bahwa relokasi adalah perintah Bapak Presiden. Kalau Presiden tidak menolak, kalau Presiden menolak kami sudah bawa juga ke Komisi 3 DPR RI. Kami juga sudah ke acara DPR. Negara ini menolak kami, kita lanjut ke PBB. Oke? Hidup nelayan! Hidup petani! Hidup masyarakat Bajo Indonesia! Pulau Kera, tolong relokasi! Tolong!
dan kita tetap hidup dan mati di tanah kita, yaitu Pulau Kera. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.